guys, welcome to IOGF Kids Online Service. Senang banget bisa ketemu dengan kalian hari ini. Buat papa mama, download Parents Guide di link berikut untuk mendapatkan semua materi aktivitas yang akan dilakukan. Setelah servis ini, jangan lupa untuk bergabung dalam I Care for Kids, di mana di situ kita dapat saling cerita, mendoakan, dan bersenang-senang bersama. Bagi kalian yang mau memberi persembahan, langsung aja transfer ke nomor rekening berikut ini. Jangan lupa follow sosial media kami supaya kalian mendapatkan update kegiatan yang kami adakan. Dan buat kalian yang memiliki pre-request, silahkan menghubungi nomor sekretariat atau link berikut ini. Now, let's enjoy the service! Mata
Akina. How are you guys doing? I hope you guys are doing good. Like you should, karena hari ini is a very special day. Kita sama-sama mengadakan Resurrection Day. Woohoo! Seru banget ya. Nah, tadi sebelum ini kita udah sama-sama melihat special performance dari IFGF Praise Academy. Gimana? What do you guys think? Menurut aku mereka keren banget. They're so cool. Tapi tunggu bentar dulu ya. Nah, kayaknya kalau gini lebih nyaman ya. Oke, let's move on. Hari ini kan kita mengadakan Resurrection Day kan. Artinya kita penuh kemenangan. Otomatis kita juga pasti semuanya harus penuh sukacita dan penuh semangat. Iya enggak? Nah, di hari ini nih, karena spesial banget, kita temanya adalah Living in Resurrection. Kalau kalian ingat di Jumat kemarin kita ada Jumat Agung, kita bahas mengenai Living in Hope, hidup dalam pengharapan. Pengharapan karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Dan kalau di hari ini kita berbicara mengenai hidup dalam kebangkitan, Living in Resurrection. Kira-kira apa ya artinya Living in Resurrection? Makanya kita nanti akan sama-sama belajar apa sih itu, apa yang berarti kita harus mati dan bangkit bersama Tuhan, atau apa ya? Nah, we're going to find out together nanti. Oke, nah sekarang tanpa berlama-lama lagi, Kak Akina punya 2 announcement yang penting hari ini. Yang pertama, aku mau ngomongin nih tentang Kids Resurrection Challenge. Buat yang belum ikut, yuk segera join karena nggak panjang loh waktunya, cuma sampai 17 April ini. Jadi yang belum submit, yuk segera submit submission kalian ke IG kalian masing-masing. Caranya gampang banget. Kalau kalian nggak punya gadget, bisa minta tolong mama, papa, atau kakak kalian dengan bikin 30 detik reels dan diupload ke Instagram kalian. Jangan lupa tag Instagram IFGF Kids dan juga IFGF Jakarta. Pastikan kalian menggunakan hashtag Kids Resurrection Challenge. Dan satu lagi hal yang penting nih, jangan private Instagram kalian ya, supaya kita bisa melihat hasil karya kamu. Dan lebih seru lagi nih, hadiahnya ada buat kalian semua. Ada 1 juta OVO points in total buat 5 orang pemenang. Dan Kak Selfie kemarin juga udah kasih kalian contoh videonya nih. Ini kita bisa lihat video sama-sama. Dan moving on to the next announcement, IFGF Praise Academy term yang kedua udah dibuka pendaftarannya. Jadi untuk kalian semua yang tertarik mau belajar vokal, musik ataupun dance, bisa banget segera daftar di link berikut ini. Nah, sekarang setelah tadi kita udah dengar announcement sama-sama, kita sekarang akan main games. Gamesnya nggak akan jauh-jauh nih dari tema Resurrection. Dan bentuknya mungkin akan seperti ujian sekolah ya. Aku akan kasih kalian 1 pertanyaan, ada 4 pilihan jawaban, dan kalian harus memilih yang paling tepat. Tapi bedanya kalau ini nggak ada hukumannya kalau kalian salah jawab, oke? So are you guys excited to play? Oke, kita masuk ke soal yang pertama ya. Sewaktu Yesus ditangkap dan mau diadili, kita tahu bahwa semua murid-muridnya sedih. Tapi waktu itu Petrus malah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Nah, pertanyaannya adalah, hal apa yang membuat Petrus tersadar kalau dia sudah menyangkal Yesus sebanyak itu? Ayo coba kita pilih jawabannya ya. Ada A, matahari terbit, B, api unggun padam, C, ayam yang berkokok, dan D, murid lain yang menegur. Kira-kira apa jawabannya ya? Wah, yang mana ya jawaban yang paling tepat? Aku kasih kalian waktu berpikir ya. 3, 2, 1. Gimana? Udah tahu jawabannya belum? Nah, jawaban yang benar adalah C, yaitu waktu ayam berkokok di pagi hari. Ayo, siapa yang benar jawabannya? Keren. Oke, let's move on to the next question. Ini mungkin sedikit lebih susah ya, tapi aku mau tes pengetahuan kalian nih.
Sewaktu Yesus sudah disalibkan, ada satu orang yang merelakan lahan kuburnya untuk menjadi kubur milik Yesus. Ada yang tahu nggak siapa nama orang itu? Pilihan jawabannya A. Yusuf dari Arimatea, B. Yusuf dari Kirene, C. Simon dari Arimatea, dan D. Simon dari Kirene. Ayo, nah mirip-mirip ya jawabannya. Jangan nyontek ya. Ayo kita sama-sama pilih jawaban yang paling tepat. Tapi kalau buka Alkitab boleh kali ya. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Udah ketemu belum jawabannya? Oke, jawaban yang benar adalah A. Yusuf dari Arimatea. Yeay, hebat. Ada yang benar gak? Wah, kalau ada yang benar hebat, berarti kalian sering banget baca Alkitab. Oke, now pertanyaan yang terakhir. Pada hari ketiga setelah Yesus disalib dan dikuburkan, Yesus itu bangkit. Artinya Yesus sudah menang, iya kan? Nah, pertanyaannya, kalau Yesus sudah menang, lalu siapa yang dikalahkan oleh Yesus? Pertama, A. Salib, B. Iblis, C. Kematian, dan D. Hukuman. Wah, susah nih yang ini jawabannya. Tapi ada jawaban yang tepat. Ayo, aku kasih waktu buat jawab lagi ya. Mungkin kali ini dari 5 deh. 5, 4, 3, 2, 1. Udah ketemu jawabannya? Oke, jawabannya adalah B, yaitu iblis. Yesus mati dan bangkit lagi untuk mengalahkan iblis. Artinya semua rencana jahat si iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Gimana? Ada yang berhasil kak jawab 3 soalnya? Kalau ada, keren banget. Berarti kalian anak-anak yang rajin baca Alkitab dan juga mungkin baca devotionnya IFGF Kids ya. Kalian keren banget. Nah, dari games yang singkat ini, at least kita bisa belajar nih tentang hari kebangkitan Tuhan Yesus. Good job semuanya, kalian hebat. Sekarang, tanpa berlama-lama lagi, aku tahu nih kalian udah gak sabar untuk kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. So, are you guys ready to give God the best praise? Let's go! You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul.
Yes, yes, yes. Dia adalah Tuhan yang hebat. Tuhan di atas segala Tuhan, tempat kita selalu bersandar dan meminta pertolongan seumur hidup kita. Nah, tadi kalian sempat gak sih bertanya-tanya maksudnya living in resurrection tuh seperti apa sih? Nah, sekarang kita akan belajar nih sama Kak Gary dan dia akan menyampaikan kepada kita firman Tuhan untuk menjelaskan lebih lagi mengenai living in resurrection. So, please welcome Kak Gary. Hai guys, senang sekali hari ini Ko Gary boleh kembali bertemu dengan teman-teman semua dalam IFGF Kids Online Service. Dan pada hari ini juga sangat luar biasa karena kita tidak merayakan sekedar online service seperti biasa, tapi khusus untuk hari ini Yesus telah bangkit untuk kita dan kita merayakan kebangkitannya Yesus. Wow, yang senang boleh tepuk tangan dong di rumah semuanya. Wow, luar biasa sekali. Dan sebelum bersama-sama kita dengar firman Tuhan, kita belajar sama-sama. Yuk kita deklarasikan kembali deklarasi iman kita. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya adalah untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Yeay! Senang sekali karena hari ini istimewa. Jadi pastikan teman-teman semua, you guys, untuk kita boleh bersemangat. Kita merayakan kebangkitan Tuhan. Yuk kita boleh berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus mengucap syukur buat kasih Tuhan yang begitu besar buat kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau juga sudah bangkit buat kehidupan kami semuanya. Hari ini kami merayakan kebangkitan Tuhan. Kami percaya ada makna yang boleh kami pelajari, kami imani daripada kebangkitan Tuhan. Tuhan boleh bicara bagi setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan di tempat ini mengenai makna kebangkitan Tuhan sendiri. Berkati firman ditabur menjadi kesuburan di tengah-tengah kehidupan kami semuanya. Haleluya, haleluya, amin. Wow, hari ini istimewa. Kenapa sih hari ini menjadi hari yang istimewa? Karena kita hari ini merayakan kebangkitan Tuhan. Sebelum sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, Ko Gary ingin memberikan pertanyaan interaktif untuk setiap dari kita mengenai fakta-fakta yang wow masa kini semuanya. Yang pertama, teman-teman semua, siapakah orang tertua, dengan catatan ini ya, menurut Guinness Book Record, teman-teman katanya. Ntar teman-teman bisa lihat mukanya di sini nih. Oma, nah si Oma ini ya. Kira-kira berapakah usianya teman-teman semuanya? Ya, 100? Belum sampai ya. 70, 80. Fakta yang pertama teman-teman, ya ini benar jawabannya. Orang tertua yang pernah tercatat di Guinness Book Record dipegang oleh Jeanne Clement, wanita Prancis yang meninggal di usia 122 tahun karena sakit. Meskipun usianya panjang sampai tua ya, tapi pada ujungnya juga tidak bisa melanjutkan usia dan dia meninggal. Lalu yang kedua, sekarang kita masuk ke dunia fauna. Hewan apakah yang paling lama tua hidup di dunia ini teman-teman semuanya? Pilihannya ya mungkin ada disebut gajah, ada yang disebut dengan hewan-hewan lain-lainnya dan lain-lainnya teman-teman semua. Tapi faktanya adalah ternyata hewan yang hidup paling lama di dunia ini katanya sih adalah paus Arktik. Paus Arktik merupakan hewan dengan usia terpanjang di dunia. Mamalia ini diyakini bisa berusia lebih dari 200 tahun. Diketahui ada penelitian yang menggambarkan ada paus Arktik yang ditemukan ternyata usianya setelah diselidiki 211 tahun. Lama sih, tapi setelah itu juga meninggal teman-teman semuanya. Yang ketiga teman-teman semuanya, ini piaraan baru Ko Gary di rumah ya. Karena Ko Gary punya anaknya demen piaraan teman-teman semuanya. Kita udah ganti piaraan, ada hamster, ada ikan cupang teman-teman ya. Ada segalanya lah teman-teman, kelinci dan lain-lain kita dicoba semuanya. Tapi usia nggak lama-lama, namanya juga main tiba-tiba sakit dan meninggal. Ini piaraan kita terbaru teman-teman ya. Kenapa kita pilih piaraan ini teman-teman? Karena ternyata piaraan kita ini diketahui punya usia yang panjang buat hidup juga teman-teman. Dan bisa sehat untuk jangka panjang meskipun ada batas waktunya juga.
yang namanya akan meninggal atau mati. Apakah itu? Ini piaraan terbaru Kak Geri. Iya, siapa yang tahu namanya? Namanya adalah kura-kura sulcata. Nih ya teman-teman semua ya. Jadi usia kura-kura sulcata ini katanya bisa hidup itu antara 50 sampai 150 tahun. Binatang ini hidupnya mudah, di lingkungannya berhawa panas. Dan cara perawatannya pun gak susah-susah banget. Makanya cocok untuk jadi piaraan kita hari-hari ini semua. Hidupnya bisa 150 tahun. Tapi setelah itu meninggal ya juga bisa mati teman-teman semuanya. Ternyata siapapun kita di dunia ini teman-teman semuanya. Sehebat-hebat apapun kita di dunia ini. Semuanya ujung-ujungnya akan mengalami yang namanya adalah kematian. Orang biasa pasti mengalami yang namanya kematian. Meskipun bisa hidupnya panjang sampai tua, sampai oma, sampai opa. Akan yang namanya mengalami kematian. Tapi ada satu pribadi teman-teman yang kita bisa anggap ini bukan suatu pribadi yang biasa. Justru pribadi ini adalah pribadi yang sangat luar biasa. Karena dia hidup, mati, bahkan bangkit untuk kehidupan kekal selama-lamanya. Siapakah dia? Nggak lain, nggak bukan adalah Yesus teman-teman semua. That's why hari ini kita boleh merayakan bersama-sama. Dengan sangat sukacita, sangat bahagia, sangat senang sekali. Karena Yesus Tuhan kita hidupnya selama-lamanya dan dia sudah bangkit untuk kehidupan kita semuanya. Semua yang di rumah boleh bilang bangkit, bangkit, bangkit. Belum kedengaran nih suaranya. Ayo kamu yang di rumah. Bangkit, bangkit. Yes, Yesus sudah bangkit untuk kehidupan kita semuanya. Matius 28, 9 sampai dengan 10. Teman-teman Ko Geri ingin bacakan. Cerita ini adalah cerita mengenai kebangkitan Yesus yang teman-teman mungkin sudah pernah baca. Tapi hari ini kita boleh kembali merenungkannya. Ketika kubur Yesus didapati pada hari ketiga sudah kosong teman-teman semua. Banyak orang-orang yang menghampiri ke kubur Yesus. Dan dia ingin mencari Yesus, ingin bertemu dengan jasadnya Yesus. Tapi kabar baiknya adalah Yesus tidak ada di kuburnya. Yesus sudah bangkit dan Yesus sudah hidup kembali seperti orang-orang pada umumnya. Matius 28, 9 sampai dengan 10. Tiba-tiba Yesus telah bangkit, Yesus berjumpa dengan murid-muridnya yang tadi cari Yesus. Dan Yesus berkata, Shalom, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Wow, dahsyat sekali teman-teman semua. Hari ini kabar baik untuk setiap dari kita. Yesus Tuhan kita bukanlah manusia biasa, tapi dia adalah manusia yang luar biasa. Dia juga adalah Allah yang luar biasa karena ia menunjukkan kehidupannya untuk boleh bangkit dari kematian. Wow, dahsyat. Boleh dong sama-sama bilang Yesus hebat. Yesus hebat. Yesus hebat. Karena memang Yesus hebat. Di dunia ini selama-lamanya manusia hidup, gak ada yang bisa namanya bangkit dari kematian. Di dunia ini sebanyak-banyaknya orang mengumpulkan harta, tidak bisa yang namanya membeli kehidupan kembali setelah kematian. Di dunia ini sekuat-kuatnya kita gak pernah sakit, gak pernah batuk, gak pernah pilek ketika berhubungan dengan kematian. Gak ada cara lain untuk kita boleh kembali bangkit. Tapi hanya Yesus yang membuktikan dirinya bahwa aku adalah Tuhan yang hebat. Aku Tuhan yang kamu bisa andalkan. Aku adalah Tuhan yang kamu bisa pegang janji-janjinya. Karena aku adalah Allah yang telah bangkit. Wow, dahsyat sekali nih teman-teman semua. Yesus bangkit untuk kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, sebagai anak-anaknya, Yesus ingin kehidupan kita pun memiliki kehidupan dengan kuasa kebangkitannya. Apa sih Ko Geri kuasa kebangkitan yang kita boleh pegang dalam nama Yesus ketika kita mempercayai kehidupan kita sama Yesus?
Firman Tuhan tadi berkata di Matius 28, 9 sampai 10. Yang pertama, ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya, Yesus bilang sama murid-muridnya adalah Shalom, yang artinya adalah damai sejahtera. Ketika Yesus bangkit daripada kematian, Yesus memberikan kuasanya untuk setiap dari kita. Yang pertama adalah Ia memberikan kepada kita anak-anaknya kedamaian. Wah, ajaib sekali ya, bahwa di tengah musim yang mungkin banyak pikiran, tugas sekolah kita makin lama makin susah, nggak makin gampang. Di tengah kita kehidupan online semuanya. Di tengah kita mungkin juga ada banyak kekecewaan, ada banyak rasa sakit hati, ada juga banyak hal-hal yang mungkin kita doakan belum terjawab. Tapi hari ini dengan kuasa kebangkitan Yesus, Yesus memberikan kepada anak-anaknya adalah damai di hati. Shalom, kedamaian untuk setiap teman-teman semuanya. Damai artinya apa kok Gary? Damai artinya bukan berarti situasi kita berubah, semuanya menjadi baik. Tapi kita menjadi kuat karena ada kedamaian Tuhan. Ibaratnya seperti kita berada di perairan yang ombaknya besar sekali teman-teman semuanya. Yang ombaknya mungkin ada angin topan, tornado dan lain-lainnya. Tapi kapal kita tetap kuat karena ada jangkar Yesus sebagai kehidupan kita semuanya. Kita tetap tenang, kita tetap damai, kita tetap sukacita. Karena kita tahu Tuhan yang kita percayai, Dia menang daripada kematian dan Dia memberikan kebangkitan. So, Yesus pantas kita andalkan. Dia memberikan kita kedamaian. Yang kedua, apa sih yang kita bisa dapatkan dengan kuasa kebangkitan Yesus? Yang kedua, setelah yang pertama Ia beri kedamaian, dikatakan juga di Matius 28, 9 sampai 10. Setelah Yesus bilang Shalom, Yesus bilang yang kedua adalah jangan takut. Nih teman-teman semuanya. Yesus juga memberikan kuasa kebangkitannya berupa keberanian buat kehidupan kita semua. Yesus sedih ketika anak-anak Tuhan takut. Yesus ingin kasih kekuatan, Yesus ingin kasih keberanian buat kita semua boleh melangkah kembali di tengah kegagalan kita. Kadang-kadang kita belajar, kadang-kadang kita berteman, kadang-kadang kita ikut kompetisi. Mungkin kita pernah mengalami kekalahan dan kegagalan. Tapi hari ini Tuhan bilang buat kehidupan kita semua, aku telah bangkit dan aku bilang buat kehidupan kamu, jangan takut. Alias Ia memberikan keberanian. Yesus ingin anak-anaknya berani. Kenapa? Karena orang Yesus kok yang jalan sama kehidupan kita semua. Sehingga kalau ada Yesus, Dia memberikan kita keberanian. Teman-teman semuanya. Teman-teman pernah nonton film Narnia? Film yang udah lama sekali kita tonton ya teman-teman ya. Jadi suatu ketika si ratu kecil teman-teman semuanya. Ratu kecil dia diperhadapkan dengan banyak musuh di tengah jembatan. Ada satu adegannya teman-teman semuanya. Musuh udah berperang dengan segala senjatanya. Ratu Lucy yang kecil hanya bisa berdiam. Tapi suatu ketika musuhnya udah mau menyerang dia semua. Tiba-tiba musuhnya beribu jalan semuanya lari teman-teman semua. Kenapa adegannya tiba-tiba berubah dari kejadian adegan yang mencekam. Menjadi adegan yang penuh dengan keberanian. Karena tiba-tiba Aslan sang singa muncul di belakang Lucy teman-teman semuanya. Sehingga ini memberikan keberanian. Kalau kita jalan sendiri ya kita pasti takut. Tapi kalau kita tahu siapa yang berjalan dengan kita pasti punya keberanian. Siapa yang jalan sama kehidupan kita? Yang pasti adalah Yesus yang telah bangkit memberikan keberanian buat setiap kehidupan kita semua. Yang ketiga, apalagi sih kuasa kebangkitan yang Yesus kasih buat anak-anaknya. Yang pertama kedamaian, kedua keberanian. Yang ketiga firman Tuhan katakan di Matius 28, 9 sampai 10. Ketika sudah dilakukan semua Yesus bilang Shalom. Yesus bilang jangan takut. Yesus bilang yang ketiga adalah pergilah karena aku akan menyertai kamu. Wah dahsyat nih teman-teman semua. Pergi dan mendapatkan penyertaan Tuhan. Yang ketiga yang Tuhan ingin kasih buat kehidupan anak-anaknya karena Ia telah bangkit adalah ayo. Ia memberikan kepada kita keajaiban demi keajaiban. Wah, dahsyat sekali ya. Apa sih ajaib? Ajaib itu suatu kondisi di mana
kehidupan kita berbeda daripada apa yang normal, apa yang natural, apa yang biasa-biasa saja terjadi. Namanya juga ajaib. Pasti ada sesuatu yang spesial yang Tuhan berikan buat kehidupan kita semuanya. Makanya Yesus bilang sama kehidupan kita semua, kamu jalan, kamu pergi, dan aku akan menyertai kamu. Penyertaan Yesus adalah keajaiban loh untuk setiap dari kita. Karena ketika ada Yesus yang punya segalanya di muka bumi ini. Yang umurnya gak ada habis-habisnya. Dia sudah mati, tapi dia bangkit untuk hidup sampai kekekalan. Dan ini adalah keajaiban yang Yesus ingin kasih juga untuk anak-anaknya. Kamu yang khawatir, kamu yang takut, kamu yang pernah kecewa, kamu yang punya impian, kamu punya mimpi dan cita-cita. Ayo minta sama Tuhan yang menyertai kamu. Tuhan, aku mau minta keajaiban dari kuasa kebangkitan Tuhan juga terjadi buat kehidupanku. Kalau Tuhan yang berjalan sama kita, musuh mana yang bisa menang melawan kehidupan kita? Pasti Yesus yang menyertai kehidupan kita. Dahsyat teman-teman semuanya. 1 Korintus 6 ayat 14 berkata buat setiap kehidupan kita. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Wah mantap. Kiranya ayat ini teman-teman boleh pegang. Teman-teman boleh ingat. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Wow, luar biasa sekali ya kebangkitan Tuhan Yesus buat kehidupan kita semua. Dia yang memberikan kita kedamaian, dia yang memberikan kita keberanian, dan juga dia memberikan kita keajaiban. Karena tujuan Tuhan dengan kebangkitannya adalah Ia ingin memberikan kehidupan kita menjadi ajaib. Sehingga kita bisa jadi kesaksian untuk banyak orang. Inilah kesukaan Tuhan buat setiap dari kita. Bahwa Ia ingin bahwa kebangkitan dan kuasanya terjadi dalam kehidupan kita. Supaya setiap teman-teman semua bisa jadi kesaksian buat orang-orang banyak. Mulainya dari mana? Kesaksian di rumah, kesaksian di sekolah, kesaksian di IFGF Kids, dan juga kesaksian dimanapun. Teman-teman jadi kesaksian bahwa kehidupan kalian penuh damai, penuh keberanian, dan penuh keajaiban. Ayo jadi saksi-saksinya Tuhan, seperti bagaimana kehidupan Tuhan menjadi saksi untuk banyak orang melalui kuasa kebangkitannya. Wow, sekali lagi dong katakan, Yesus bangkit dan aku ingin menjadi saksinya. Nah, Yesus bangkit dan aku ingin menjadi saksinya. Oke banget teman-teman semua. Thank you buat teman-teman yang semangat untuk ikutin IFGF Kids sampai akhir. Dan jangan lupa setelah ini teman-teman untuk ikut juga I Care Kids online kita semuanya. Dan juga berikut adalah pertanyaan untuk kita berdiskusi. Oke, setelah ini teman-teman bisa diskusi sama-sama. Yang pastinya kehidupan kebangkitan Tuhan pasti menjadi luar biasa untuk kehidupan kita semua. Dengan cerita-cerita kesaksian yang ajaib. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan mengucap syukur buat kebangkitan yang Tuhan berikan buat kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan bangkit. Dan Tuhan mau memakai kehidupan kami untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mulai dari keluarga kami, teman-teman kami, bahkan siapapun di sekitar kami, Tuhan ingin kami menjadi kesaksian mengenai kuasa kebangkitannya Tuhan. Berikan kepada kami untuk bisa menerima kedamaian-Mu, keberanian-Mu, dan juga keajaiban-Mu terjadi bagi setiap langkah-langkah kami. Thank you Lord, karena Engkau telah bangkit. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah hidup, sehingga kami boleh punya keyakinan untuk kami pada hari-hari esok berjalan selalu sama Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Once again teman-teman, Happy Resurrection Day untuk setiap dari kita. Senang sekali teman-teman boleh merayakan kebangkitan Tuhan. Dia hidup.
Makanya kita semua boleh mengalami keajaiban dan jadi saksi-saksinya Tuhan. Tetap jadi saksinya Tuhan dimanapun berada teman-teman semuanya. Dan tetap terus untuk ikuti IFGF Kids Online Service pada minggu-minggu ke depan. So guys, God bless you and happy Sunday. Bye. Wow, thank you so much Kak Gary buat sharingnya yang keren banget. Ada satu poin nih yang ngena banget buat aku, yaitu tentang jadi kesaksian. Menjadi kesaksian untuk teman-teman kita. Karena Tuhan Yesus kan udah baik banget nih. Dia udah mati, terus dia udah bangkit buat kita, memberikan kita kemenangan. Jadi kita juga harus bersaksi, menceritakan kemenangan itu ke teman-teman kita semua. Are you guys blessed? Because I am personally blessed. Nah, aku juga mau kasih tahu nih sama kalian, kalau misalkan kalian kesulitan untuk menjadi saksi, nggak apa-apa, kalian bisa kok minta tolong sama Roh Kudus, berdoa, minta kekuatan, dan Roh Kudus pasti akan menolong kita. Oke, jadi jangan takut ya kalau misalkan kalian merasa susah, kan kita punya Roh Kudus. Nah, seperti biasa nih, kita kan selalu ada eye care setiap selesai ibadah, baik yang onsite maupun online. Kalau misalkan kalian ibadah di Kids Onsite Gathering, bisa langsung tanya ke kakak-kakak kalian apa yang bisa dilakukan setelah ini. Tapi buat kalian yang join secara online, kalian bisa masuk ke link berikut ini. Atau juga bisa menghubungi nomor sekretariat IFGF Kids berikut ini. Okay, now thank you so much guys buat yang udah join dari awal sampai akhir. I'll see you next week and God bless you. Bye!